Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septiana, NIM 2019-09-0019, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Viktimologi. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami di Kejaksaan yang berjudul Diversi sebagai Proses Pemberhentian Penyidikan pada Perkara Anak di Wonosobo. Dalam undang-undang yang telah ada, keberpihakan kejaksaan di Indonesia harusnya berpihak kepada korban. Namun yang terjadi di lapangan adalah kejaksaan berada di antara korban dan pelaku. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yang dilakukan baik oleh penyidik kepolisian, penuntut umum, maupun hakim. Nah, keputusan tersebut kemudian menyebabkan pemberhentian penyidikan terkhusus pada pidana anak, atau yang dinamakan diversi, disebut juga musyawarah perdamaian. Keputusan diversi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, penyidikan oleh kepolisian, yang kedua, penuntutan oleh kejaksaan, dan yang ketiga, persidangan oleh hakim. Dalam penyelenggaraannya, apabila diversi ada pada tahap 1, maka tidak dilakukan pada tahap 2 maupun pada tahap ketiga. Namun, apabila pada tahap ke-1 dan kedua tidak ada diversi, maka pada tahap ketiga, hakim mempunyai wewenang untuk melanjutkan perkara atau mendiversikan kasus tersebut. Nah, seperti yang kami dapatkan saat wawancara, belum lama ini terjadi pencurian dengan kekerasan, yang mana pelaku dan korban adalah anak. Dari laporan yang diterima, kemudian diterima oleh penyidik kepolisian. Mereka meminta untuk lanjut pada tahap kedua. Pada tahap kedua, penuntutan oleh kejaksaan, mereka meminta dilakukan pada tahap ketiga. Kemudian pada saat tahap ketiga, persidangan oleh hakim meminta untuk mendiversikan kasus tersebut dengan alasan pelaku masih di bawah umur. Tidak hanya berhenti dengan keputusan hakim saja, kemudian penegak hukum berkoordinasi antara pelaku dan korban agar terjadi kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis. Syarat tertulis pertama yaitu administrasi yang dibuat oleh korban, pelaku, dan orang tua pelaku. Isi pernyataan dari korban yaitu memaafkan pelaku dan menuntut ganti rugi kepada pelaku. Sedangkan isi pernyataan pelaku meliputi untuk berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi, membayar ganti rugi, dan dia berjanji untuk memahami kesepakatan. Sementara syarat tertulis untuk orang tua yaitu berjanji agar mendidik anaknya menjadi lebih baik sehingga menjamin anaknya tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi dan akan mengganti-ganti rugi kepada korban. Tindak pidana saat penyidikan dihentikan. Nah, pada saat penyidikan tersebut dihentikan, si pelaku mendapatkan sanksi sosial, yaitu menjadi marbot masjid dalam kesepakatan. Nah, saat kesepakatan ini berlangsung, itu disaksikan oleh penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat. Bila mana administrasi dan restitusi telah terpenuhi, kemudian kejaksaan memberikan surat penghentian bahwa kasus tersebut telah selesai atau telah ditutup. Perlindungan terhadap korban meliputi hak yang harus didapatkan, bukan melulu tentang pembalasan, yaitu tentang bagaimana korban diperlakukan agar ia merasa aman dan mendapatkan ketenangan dan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Menurut pandangan saya, keadilan yang ideal yang harus didapatkan korban adalah dia harusnya mendapatkan pendampingan yang lebih, yaitu seperti mendapatkan seorang psikolog atau dia mendapatkan pendampingan dari orang terkhusus dari dinas sosial begitu. Kemudian dinas sosial juga menyediakan rumah aman untuk para korban yang merasa tidak aman di rumahnya. Kami mendapatkan informasi bahwa Wonosobo mempunyai rumah aman yang dikelola oleh dinas sosial. Hal itu menjadikan bukti bahwa Wonosobo sudah cukup dan akan terus mengembangkan perlindungannya lagi terhadap korban. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.